Selama puluhan tahun, isu program nuklir Iran selalu menjadi sorotan dunia. Namun perang 12 hari pada Juni 2025 justru membuka fakta lain yang mengejutkan. Bukan senjata nuklir yang memaksa Israel dan Amerika Serikat menerima gencatan senjata, tapi rudal balistik dan hipersonik Iran yang mampu menembus sistem pertahanan udara Israel. Padahal, Teheran telah hidup di bawah embargo senjata selama lebih dari 40 tahun. Lantas, apa rahasia Iran bisa mengembangkan teknologi rudalnya yang bahkan belum dikuasai sempurna oleh banyak negara NATO? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rahasia pertama yaitu reverse engineering di tengah isolasi. Akar kekuatan rudal Iran berawal dari kondisi paling terdesak. Pasca revolusi Islam 1979, Iran menghadapi isolasi internasional dan embargo senjata ketat dari negara-negara barat, terutama AS. Situasi ini semakin memburuk ketika pecah perang Iran-Irak pada 1980 hingga 1988. Dalam kondisi diserang terus-menerus dan tidak lagi bisa membeli persenjataan dari luar negeri, Iran dipaksa beralih dari ketergantungan impor menjadi produksi mandiri. Pilihan yang diambil bukan inovasi instan, melainkan strategi jangka panjang melalui reverse engineering atau rekayasa balik. Iran membongkar berbagai alutsista peninggalan era pra-1979, baik buatan Barat maupun Soviet, untuk dipelajari secara mendetail. Dari proses inilah para insinyur Iran memahami cara kerja sistem senjata modern, lalu mengembangkannya sesuai kebutuhan sendiri. Pengalaman dihujani rudal Scud Irak selama perang mempertegas satu kesimpulan strategis, yakni Iran harus menguasai teknologi rudal sebagai tulang punggung pertahanan, bukan pesawat tempur. Transformasi ini terlihat jelas ketika Iran mulai meniru teknologi rudal Scud B melalui varian Hwasong yang diperoleh melalui Korea Utara. Dari rudal Hwasong inilah lahir Shahab 1 dan Shahab 2 pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an. Seiring waktu, Iran tidak lagi sekadar menyalin. Shahab 3 yang dikembangkan pada akhir 1990-an sudah memiliki jangkauan hingga 1.300 km, menandai lompatan besar dari sekadar adaptasi menuju pengembangan mandiri yang lebih mematikan. Dari sini, Iran tidak lagi sekadar mengejar jangkauan, tetapi juga presisi, daya hancur, dan kemampuan menembus sistem pertahanan modern. Kemudian rahasia kedua, kolaborasi di bawah tanah. Di balik embargo resmi, Iran membangun jaringan kerjasama dengan negara-negara yang menghadapi tekanan serupa atau bersedia berbagi teknologi secara diam-diam. Korut menjadi mitra awal dan paling penting dalam pengembangan rudal balistik. Selain itu, Iran diduga memperoleh transfer teknologi sensitif dari Rusia dan Cina melalui jalur tidak resmi, termasuk pasar gelap persenjataan dan kerjasama teknis terselubung. Kolaborasi ini tidak bersifat satu arah. Pola kerjasama tertutup ini memungkinkan Iran mengakselerasi penguasaan teknologi tanpa tergantung pada satu negara atau satu sumber. Model ini juga membuat program rudal Iran sulit dilumpuhkan karena tersebar dalam banyak unit produksi dan fasilitas tersembunyi. Iran memadukannya dengan riset domestik yang terpusat dan terorganisasi. Lembaga seperti Organisasi Industri Pertahanan (DIO) dan Organisasi Industri Dirgantara (AIO) dibentuk untuk memastikan riset, pengembangan, dan produksi berjalan berkelanjutan. Di atas semuanya, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) berperan sebagai pengendali utama. Mereka menghubungkan kebutuhan medan tempur dengan riset sains dasar dan kebijakan industri militer nasional. Hasilnya terlihat pada 1990-an hingga 2000-an ketika Iran mulai memproduksi tank, drone, dan berbagai jenis rudal secara mandiri. Meski berada di bawah sanksi internasional, industri militer Iran justru berkembang ke arah perang konvensional dan asimetris dengan rudal sebagai instrumen utama untuk menantang dominasi militer Barat. Puncak dari perjalanan panjang ini adalah penguasaan teknologi rudal hipersonik bermanuver, teknologi yang menempatkan Iran sejajar dengan Rusia dan Cina, serta melampaui sebagian negara NATO. Rudal hipersonik Iran, terutama Fatah, melaju dengan kecepatan Mach 13 hingga Mach 15, jauh di atas batas Mach 5 yang menjadi standar hipersonik. Keunggulan Fatah bukan hanya pada kecepatannya, tetapi pada kemampuannya bermanuver. Rudal ini menggunakan nozzle vektor dorong atau thrust vectoring dan hypersonic glide vehicle (HGV) sehingga lintasannya tidak bisa diprediksi.
Sistem pertahanan berlapis Israel, Arrow, David Sling, Iron Dome, bahkan Patriot buatan AS, kesulitan melakukan intersepsi terhadap ancaman semacam ini. Fakta bahwa AS sendiri masih bergulat mengembangkan sistem hipersonik yang sepenuhnya andal membuat capaian Iran semakin signifikan. Keberhasilan rudal hipersonik Iran dalam operasi True Promise 2 dan 3 membuktikan teknologi ini bukan sekadar klaim, melainkan telah teruji di medan perang modern yang syarat peperangan elektronik. Dalam Perang Juni 2025, kemampuan rudal hipersonik Iran menjadi salah satu faktor yang membuat Israel kewalahan. Meski memiliki keunggulan dominan di udara, Israel tetap tidak mampu menghentikan seluruh serangan rudal hingga hari terakhir perang. Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong diterimanya gencatan senjata dengan campur tangan AS. Di luar hipersonik, Iran juga terus memperkuat kekuatan rudal balistiknya. Salah satu simbol terbaru adalah pengerahan Khorramshahr 4 oleh IRGC yang menandai masuknya rudal tersebut ke dalam doktrin pertahanan Iran. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan mampu membawa hulu ledak seberat 1.500 kg, menjadikannya salah satu rudal balistik paling berat di kawasan. Pengerahan Khorramshahr 4 menunjukkan Iran tidak hanya mengandalkan teknologi baru, tetapi juga terus meningkatkan kapasitas daya hancur rudal balistik klasik. Dengan jangkauan 2.000 km, rudal ini mampu menjangkau seluruh wilayah Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Khorramshahr 4 memperkuat fakta bahwa Iran tidak hanya mengandalkan jumlah, tetapi juga daya hancur dan jangkauan. Dengan lebih dari 3.000 rudal balistik dalam inventarisnya, Iran kini memiliki arsenal rudal terbesar dan paling beragam di Timur Tengah. Banyak di antaranya secara teknis mampu membawa hulu ledak nuklir, meski Iran menegaskan fokusnya pada penggentar non-nuklir. Perang Juni 2025 menunjukkan Iran kini memiliki kekuatan militer non-nuklir yang efektif. Rudal balistik dan hipersonik Iran bukan hanya digunakan untuk menyerang, tetapi juga mengubah perhitungan militer Israel dan AS. Dominasi militer Barat di Timur Tengah kini tidak lagi sepenuhnya tak terbantahkan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.